Kita sudah sampai di segmen terakhir untuk di Dialog Sapa Bali pagi hari ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama dengan teman-teman dari Palang Merah Indonesia, seperti itu ya. Saya akan ngobrol bersama dengan Pak Wisnu dulu pertama. Dari Pak Wisnu sebagai PMI Provinsi Bali, seperti itu ya. Seperti apa support yang diberikan untuk kedua kabupaten ini, Pak? Terkait dengan pendistribusian air ini. Baik, terima kasih. Saya selaku Sekretaris PMI Bali yang mana untuk dua kabupaten ini diantaranya Kabupaten Jembrane dan Kabupaten Buleleng, PMI Bali mensupport sepenuhnya apa yang sudah didistribusikan secara teknis tadi betul-betul ini terlaksana sehingga tugas daripada federasi sudah terlaksana karena sangat air itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena jujur saja kalau tidak minum air satu hari itu sudah bagaimana. Kalau tidak makan itu sehari dua hari tidak masalah. Nah air ini memang tujuan daripada Bapak Ketua Pusat PMI Pusat Pak Yusuf Kalla itu dalam situasi kondisi kekeringan agar segera dipantau, dibantu untuk daerah-daerah yang sangat membutuhkan khususnya dua kabupaten yang sehingga nanti kami akan evaluasi betul-betul dan penilaian daripada federasi berkelanjutan mudah-mudahan nanti itu. Oke, berarti kalau masyarakat membutuhkan air, itu bisa menghubungi PMI dan PMI akan mengkoordinasikannya dulu gitu ya? Mengkoordinasikan dengan dinas-dinas terkait juga. Oke, baik ya, tetap koordinasi dulu seperti itu ya, apakah bisa dan kalau bisa tuh sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah kalau untuk dari Kabupaten Buleleng dan juga Kabupaten Jembrane, seperti apa respon dari masyarakat terkait bantuan yang diberikan? Apakah masyarakat itu juga bisa memberikan masukan seperti misalnya airnya kurang banyak atau airnya kurang seger gitu mungkin ya. Boleh diceritakan Pak Gede dulu deh. Terima kasih. Jadi kami kan sifatnya meringankan ya, meringankan masyarakat ya. Jadi itu yang pertama, yang kedua kami bersifat mendistribusikan apa yang diberikan oleh masyarakat baik itu melalui Belandana, kemudian tenaga relawan ataupun kontribusi yang lain kami distribusikan lagi. Jadi kami tidak punya dana sendiri kalau tidak ada masyarakat yang mensupport dalam bentuk apapun ya, termasuk juga bantuan-bantuan dari federasi atau dari PMI Pusat, PMI Bali gitu ya. Sehingga sebenarnya berbagi inilah yang kami sangat harapkan ya. Jadi kontribusi masyarakat ini responnya sangat baik, kemudian permintaannya sangat banyak. Bagaimana kita tetap berkolaborasi meningkatkan bagaimana respon terhadap bencana apapun di kabupaten. Jadi bentuk yang kami butuhkan di kabupaten itu adalah yang pertama adalah kontribusi nyata dalam bentuk funding bisa melalui Belandana, yang kedua sumber daya. Jadi kami membina relawan di Buleleng setiap tahun masyarakat bisa terlibat apakah itu di perguruan tinggi atau tenaga sukarela yang langsung di lapangan ketika kami melakukan kegiatan-kegiatan PMI, apakah itu donor darah, apakah itu bantuan distribusi air gitu ya. Jadi muncul tenaga-tenaga relawan yang kuat. Kemudian juga link terhadap instansi yang memperkuat bagaimana kontribusi meringankan penderitaan masyarakat ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang kami harapkan khusus untuk kekeringan ini. Mari masyarakat merespon bencana kekeringan ini dengan arif. Yang pertama menggunakan air dengan efisien, kemudian menyiapkan tandon-tandon penampungan air di musim hujan, kemudian menggunakan sumur-sumur resapan air. Itu yang sangat efektif, kemudian berbagi yang punya air sendiri karena ini air adalah beliau yang memberikan ketika kekeringan itu marilah berbagi kan gitu, sehingga diberikan karena kalau kami yang mendistribusi tempat jauh itu pertama waktunya cukup banyak, anggaran cukup diperlukan gitu ya, dan terbatas waktunya kan gitu. Nah ini yang sangat dibutuhkan berbagi ini ke depan sehingga nanti bencana kekeringan atau bencana apapun bisa teratasi dengan efektif dan efisien. Baik, itu kalau di Buleleng ya, langsung nih Pak Gede menyampaikan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk saling membantu sama lain supaya kekeringan ini bisa teratasi. Kalau di Jembrane, respon dari masyarakat seperti apa atas pendistribusian air ini?
Ya, terima kasih. Jadi masyarakat justru kalau kita lihat ya, mereka justru semakin dekatnya sama PMI sekarang. Jadi kalau yang di Pancardawo justru sangat-sangat berterima kasih kepada PMI bahwa satu-satunya yang merespon sejak lama sekali PMI katanya. Ya mungkin yang lain sudah merespon, cuman ya terkendala dengan birokrasi apa segala macam. Ya hanya PMI katanya yang satset ini. Ya kebetulan juga ada dukungan. Ya untuk tempat lain yang kita distribusikan air, kami membuka peluang kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada kami. Kami ada WhatsApp, kami ada Instagram, ada yang melalui DM. Banyak juga yang WhatsApp langsung menyampaikan apa kebutuhannya dan mengevaluasi juga apa yang kita sudah lakukan. Cuman ya apa daya, pengennya kita membantu semuanya, namun ya keterbatasan waktu tadi, armada juga cuma satu, tenaga relawan juga sangat-sangat terbatas. Jadi ya itu tadi, nggak banyak yang bisa kita lakukan. Sebenarnya banyak masyarakat, mungkin banyak masyarakat yang pengen bantu, cuman nggak tahu caranya gitu. Mungkin dalam hal ini kami di PMI mengajak masyarakat, ayo bantu PMI, bantu masyarakat yang tertimpa kekeringan ini. Mungkin masyarakat tidak sadar bahwa kekeringan ini dampaknya justru ke saluran air yang di atasnya masih hijau gitu. Ya ternyata di dalam itu salurannya menipis. Airnya yang tidak ada, salurannya ada, airnya yang tidak ada, airnya yang menipis. Jadi kebutuhan masyarakat semakin banyak. Memang saat ini banyak yang sudah beli. Untuk air minum mereka beli, masih bisa. Cuman untuk mandi apakah pakai air galon kan nggak mungkin gitu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan distribusi air seperti ini. Dan mencoba untuk mencari sumber-sumber air lagi yang artinya bisa mengakomodir semua kebutuhan di masyarakat. Baik, itu yang tadi saya garis bawahi, masyarakat ayo bantu PMI juga untuk membantu masyarakat yang lainnya gitu ya. Satu lagi saya juga pengen tahu respon dari stakeholder terkait nih dari Pak Wisnu, mungkin bisa disampaikan, adakah instansi-instansi lain yang memberikan dukungan yang sama? Ayo kita sama-sama bergerak untuk mengatasi kekeringan di Bali, Pak Wisnu. Baik, terima kasih. PMI Bali sudah ada kerjasama dengan Rotary Club juga, yang sering juga organisasi Rotary Club itu membantu khususnya di daerah kekeringan di Karangasem untuk membuat tandom-tandom, karena di daerah Karangasem itu hampir kering lah gitu aja kondisinya. Nah itulah kami sangat dibantu sama Rotary Club khususnya yang ada di Bali. Oke, berarti stakeholder lainnya juga ikut bekerja sama ya, membantu kekeringan yang ada di Bali. Baiklah, karena kita sudah di menit-menit terakhir ini menuju selesai, mungkin di akhir ini bisa disampaikan harapan atau pesan-pesan kepada pemirsa di rumah, baik itu masyarakat atau siapapun yang menonton, untuk kita sama-sama ini mengatasi kekeringan yang ada di Bali ini. Kita mulai dulu dari Jembrana, dari Pak Sasu. Ya, terima kasih. Kami sangat berharap dukungan dari, kalau pemerintah dukungannya sudah luar biasa, harap dukungan dari masyarakat, baik dari masyarakat dunia usaha, masyarakat itu sendiri, untuk peduli terhadap kekeringan ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, dari bagaimana kita, kalau ada keran yang masih netes-netes kita benerin dan sebagainya. Terus bagaimana memelihara sumber saluran air. Terus di samping itu, ya kalau misalnya kita punya lebih, ayo kita sama-sama membantu langsung masyarakat yang membutuhkan air, atau bantu melalui kami di Palang Merah Indonesia, dimanapun, ya, tidak hanya di Jembrana, dimanapun kami sudah bergerak terkait distribusi air ini. Itu saja, terima kasih. Baik, ternyata sesimpel membenarkan keran yang masih netes-netes itu ya Pak ya, itu adalah bantuan yang bisa kita berikan. Betul. Ya. Baik, kalau dari Pak Gede. Baik, terima kasih. Jadi kolaborasi atau kerjasama antar instansi dan masyarakat untuk di PMI itu sudah sangat baik. Ke depan perlu ditingkatkan karena kebutuhan masyarakat itu terus meningkat. Selain dari jumlahnya juga kualitasnya. Jadi
saya garis bawahi lagi, PMI hanya mendistribusikan apa yang kami dapatkan dari masyarakat, distribusikan kembali baik itu dari sumber daya keuangan atau anggaran, sumber daya manusia terutama peralatan-peralatan yang juga dibutuhkan ya, itu semua berjalan karena kontribusi masyarakat. Mari kita tingkatkan ke depan kolaborasi ini dan terus berbagi untuk kebaikan bersama. Terus berbagi untuk kebaikan bersama. Terima kasih Pak Gede. Pak Wisnu silahkan Pak. Baik, terima kasih. Ya, baru kemarin kita di Bali diadakan WWF yang mana dunia pun memikirkan masalah air kan gitu kan. Jadi saya harapkan untuk khususnya di Bali yang mana lembaga-lembaga yang kuat sekarang untuk memelihara kondisi keadaan di Bali itu lembaga adat. Nah, di dalam lembaga adat itu ada sumber-sumber air yang sakral yang betul-betul harus dipelihara dengan baik. Nah, itulah mungkin kekuatan-kekuatan di Bali untuk sumber-sumber air yang kiranya berfungsi untuk masyarakat. Karena jujur seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalau kita tidak minum air sehari saja bagaimana rasanya kayak gitu. Kalau makan saja misalnya sehari 2 hari masih hidup gitu. Tapi kalau kekurangan air, nah ini yang perlu kita semua ini waspada untuk menjaga sumber-sumber daripada air yang ada di Bali. Benar sekali Pak. Air ini benar-benar sangat kita butuhkan sekali untuk kehidupan kita ya. Tidak hanya untuk minum aja, tapi juga untuk bebersih diri, mandi dan lain sebagainya. Maka dari itu sumber daya air ini patut sekali untuk kita jaga bersama. Dan terima kasih banyak PMI, baik PMI Pusat, PMI Kabupaten Jembrana dan juga PMI Kabupaten Buleleng yang sudah hadir ke studio Kompas TV Dewata untuk pagi hari ini memberikan informasi bagaimana kondisi kekeringan di daerahnya masing-masing yang ternyata itu sangat memprihatinkan. Bersyukur sekali karena ada yang membantu seperti itu ya. Kembali lagi di garis bawahi, mari masyarakat bersama juga berkontribusi untuk membantu PMI untuk menyalurkan kembali bantuan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan karena kita sudah di penghujung acara, kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Sapa Bali Pagi untuk pagi hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, para mesanti. Om Santi 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 Om.